Kerja dari rumahan dan hasilnya bisa miliaran. Benar apa salah sih? Oke guys, selamat datang di businessbranding.com bersama dengan gue Samuel. Gue akan membahas tentang bagaimana caranya kita bisa mempercepat kekayaan itu bisa datang ke kita meskipun kita masih di usia muda. Dan kenapa juga ya jarang orang yang mengalami hal yang sama. Dan kalau lu tahu ya, 80-20 the Pareto Principle, di mana banyak orang yang punya kekayaan, 20% orang di dunia itu menguasai 80% kekayaan di dunia ini. Oke, jadi anggap aja ya 20% ini adalah Warren Buffett, Bill Gates, Mark Zuckerberg. Mereka ini mempunyai kekayaan ya sama dengan 80% orang di dunia. Jadi kalau 80% orang di dunia itu dikumpulin, ujung-ujungnya kekayaannya akan sama seperti 20% orang ini. Dan mereka menguasai kekayaan tersebut. Oke? Ya oke, intinya mereka kaya lah ya. Cuma poin di sini yang mau gue bahas adalah kok bisa ya mereka di usia muda tapi kok punya kekayaan yang begitu melimpah ruah dan caranya bagaimana? Oke, jangan-jangan kita tuh selama ini punya gaya kerja, terus cara kita berproduktivitas, terus cara kita melakukan sesuatu itu nggak pernah memakai resource lain yang membuat kita tuh jadi menggunakan semua resource kita sendiri yang terbatas, hasil akhirnya juga menjadi terbatas. Oke, so gue akan membahas tentang leverage, gimana caranya menggunakan daya ungkit yang membuat kita itu bisa mendapatkan hasil yang lebih banyak meskipun waktunya sama. Oke, so kita mulai. Jadi balik lagi ke prinsip yang awal ya, kerja miliaran tapi modalnya koloran. Ya, hasilnya miliaran, modalnya koloran. Ya, itu prinsip-prinsip ya, clickbait lah ya. Cuman kita mulai langsung aja. Anggap aja kita punya benda ya, benda nih. Oke, nah benda, terus kemudian lu mau ngangkat benda ini, angkat. Kalau benda ini beratnya 100 kg, lu angkat, ya mudah-mudahan lu bisa ngangkat ya. Karena lu fitness, mungkin lu binaraga, lu angkat, lu bisa, dan lu pindahin dari tempat A ke tempat B gitu ya. Oke, mudah-mudahan bisa. Tapi kalau nggak bisa, jangan-jangan kita malah mencret, atau mungkin moncrot, atau mungkin malah turun bero, atau mungkin kena lower back pain ya, kita kena cedera, yang membuat kita ya mau ngangkat benda kedua dengan berat yang sama ya susah ya, betul ya. Makanya kita akan menggunakan maybe something like daya ungkit ya, seperti apa disebutnya Pak, linggis. Kemudian atau mungkin lu akan bayar orang rame-rame ya untuk ngangkat benda ini, atau mungkin lu akan menggunakan kereta dorong, atau mungkin lu menggunakan katrol ya, diangkat gitu ya untuk pindah ke sini gitu kan, seperti itu ya. Itu disebut dengan daya ungkit. Jadi kita menggunakan resources yang lain. Nah sekarang kalau hubungannya sama kekayaan itu gimana nih supaya kita bisa menggunakan leverage untuk meningkatkan penghasilan kita? Oke, jadi ada 4 leverage utama yang bisa kita pakai ya. Yang pertama itu kita bisa menggunakan waktu, tenaga orang lain ya. Mereka nggak punya duit, jadi kita akan bertukar waktu mereka, tenaga mereka, pikiran mereka dengan duit yang kita punya, which is kita menggaji orang ya. Itu juga part dari leverage. Dengan begitu kita akan mempunyai waktu lebih, kita akan mempunyai tenaga lebih untuk mengerjakan sesuatu yang lain, sesuatu yang sifatnya repetitif atau mungkin administratif ya, kita bisa dibantu sama orang lain gitu ya. Yang kedua, kita bisa menggunakan resources berupa duit orang lain ya. Jadi kalau misalnya teman-teman nih mau buka usaha ya, mungkin lu akan perlu tempat deh, gede banget tempatnya, mungkin memakan duit sampai dengan 5M, anggap aja 5M nih ya. Lu harus renov, lu harus stok barang, lu harus dekor, maybe lu harus melakukan promosi ya menggunakan software dan sebagainya. Ini membuat kita membutuhkan capital yang sangat besar ya, tapi kita akan bisa mendapatkan hasil yang lebih besar juga. Kalau misalnya lu mau buka coffee shop, anggap aja nih ini modal sendiri ya, lu buka coffee shop terus dengan modal seadanya, mungkin kita cuma punya 10 juta, kira-kira kita buka coffee shopnya model gimana coba ya? Kebayang nggak sih modal coffee shop tapi cuma 10 juta, tapi lu sendirian juga, apa yang akan lu lakukan? Ya kurang lebih kan lo akan membuka warung ya, iya nggak sih? Iya bener. Jadi kita akan buka warung, ya kan modalnya cuma 10 juta. Ya paling buka warung gini kan, itu juga coffee shop loh, jangan salah ya. Ya orang mau beli kopi ya kita seduhin ya pakai kopi saset, ya udah nih harganya 2.000. Gitu. Bukan maksud menghina, tapi no, gue nggak menghina ya. Tapi that's the fact ya. Dan kalau gue cuma modal segitu, itu yang akan gue lakuin sih. Ya ini kan based on my experience. Tapi kalau kita punya 5M, kita bisa menjual kopi yang harganya mungkin minimal 18.000 lah ya. Jadi kita udah punya berapa kali peningkatan tuh dari 2.000 ke 18.000 ya. Berarti sekitar 900% kenaikannya ya, 900%. Lalu kita juga bisa ini ya, meng-upsell produk-produk lainnya. Maybe lu akan menjual keroisan, mungkin lu menjual kue ya. Jadi dari satu orang kita bisa
mendapatkan pendapatan lebih banyak. Mungkin seorang ini bisa menghabiskan sekitar 100.000 sampai dengan 150.000 untuk satu kali visiting. Dengan jumlah customer yang lebih banyak, mungkin lo mempromosikan menggunakan influencer karena modal lo gede, dan hasil akhirnya lo bisa mendapatkan omset yang lebih banyak ya. Kalau misalnya lo punya omset nih dengan buka coffee shop ya, dan tentunya duitnya duit orang lain dan lo patungan sama mereka, anggap aja punya omsetnya sekitar 300 juta sebulan ya dengan modal 5M. Terus profitnya anggap aja di 200 juta. Modal patungannya sekitar anggap aja 5 orang lah ya. 5 orang nih rame-rame nih. 200 juta bagi 5 kan masih dapat kebagian 40 jutaan seorang. Betul ya? Lalu kalau kita bandingkan sama yang lo buka sendiri yang modal 10 juta, jual 2.000 ya, untungnya 1.000. Misalnya kedatangan lah 500 customer tiap bulan. 500 dikali 1.000, 500.000. Nah, ini versus 200 juta nih, ya dengan 1.000 orang totalnya. Kebagian 40 juta seorang. Menurut lu kira-kira lebih gede mana? Dapat 40 juta buat lu, 200 juta tapi bagi-bagi jadi 40 jutaan seorang, atau 500.000 dan lu ini modal lu sendiri? Jawabannya tentunya 40 juta seorang ya. Itu yang akan terjadi kalau kita menggunakan leverage dari duit orang lain. Ngomongin soal duit orang lain juga ya, misalnya lu punya bidang usaha adalah capital ya, capital fund. Jadi lu akan bisa ngumpulin duit orang ya, dan lu bisa mengambil komisi dari sana. Misalnya lu punya pengetahuan nih di bidang kripto ya, lu melakukan analisa, oh Bitcoin bakal naik nih 2025 karena ada indikator Amerika itu sudah menjadikan Bitcoin sebagai mata uang resmi karena sudah masuk bursa, misalnya gitu ya. Akhirnya dengan pengetahuan ini lu mencoba berjualan ya ke orang lain dan mendapatkan kepercayaan dari mereka. Akhirnya mereka invest ke lu nih misalnya 500 juta, 300 juta, dan akhirnya terkumpulnya duit 50M. Oke? Nah, dari situ lu invest ke kripto dan mungkin naik dan lu bisa dapetin komisi sekian persen untuk hasil kerja keras tersebut ya. Tapi kalau misalnya lu pakai duit sendiri yang seadanya, mungkin cuma 5 juta, 10 juta, atau mungkin cuma punya 50 juta kali ya, lu invest, apakah ini akan sebanding dengan komisi yang didapatkan berdasarkan duit orang yang lu kumpulin? Hasil akhirnya menurut gue sih nggak seimbang ya. Oke, itu yang disebut dengan leverage kedua, yang artinya menggunakan duit orang lain. Yang berikutnya, teman-teman, kita bisa melakukan leverage menggunakan code. Ya, the code. Code itu something like software, kemudian platform ya. Terus kita juga bisa menggunakan AI, itu adalah part dari code ya. Code. Dengan kita menggunakan code seperti itu membuat kerja kita bakal lebih cepat dan hasil akhirnya ya we know lah ya, mempersingkat waktu, mempersingkat tenaga, maybe kadang-kadang ini menggantikan manusia itu sendiri. Yang di resource pertama tuh yang mungkin gajinya lebih mahal tapi kita cuma membayar software, membayar AI yang bulanannya lebih murah dan hasil kerjanya lebih cepat. Itu membuat kita mendapatkan hasil yang lebih bagus, lebih singkat, dan analisanya mungkin lebih tajam ketimbang kita membayar orang lain, dan itu juga merupakan dari leverage kita ya. Jadi kita menghemat waktu, tenaga, dan juga duit. Di part yang keempat, kita punya leverage adalah media. Jadi media itu nggak bisa lari dari yang namanya part dari leverage ya. Kenapa? Karena dengan media itu simple banget. Seperti kayak gue bikin konten seperti ini ya. Ya, anggap aja gue mendapatkan 50 views, 100 views ya. Lu kebayang nggak sih? 100 views ya. Kalau misalnya kita dengan modal sebar brosur, terus datang ke rumah satu-satu, door-to-door sales, men, lama banget. Iya nggak sih? Kalau lu bisa bikin konten yang viral, yang nge-hook gitu kan, dan orang bisa nonton sampai akhir, dan jangkauannya juga luas banget ya. Maybe lu seperti di TikTok, ada 500.000 views, dapet nih. Ya, udah gitu ternyata di konten itu ada keranjang kuning. Mantap banget ya. Dan lu bisa mendapatkan komisi yang gede ya tanpa lu harus beranjak dari tempat tertentu ya. Atau just bikin konten seperti ini. Atau mungkin lu mau promosikan lu punya usaha dan pengen scalable se-Indonesia, akan sangat sulit kalau misalnya kita harus datangin orang se-Indonesia satu persatu karena keterbatasan waktu, tenaga, dan juga pikiran ya. Kalau duit sih mungkin lu ada lah. Tapi waktu, tenaga, pikiran ini kan something like yang limited ya. Kalau duit itu kan kayak bisa dicari lagi lah ibaratnya gitu ya. Dan kita juga udah tahu caranya mendapatkan resources kalau kekurangan duit ya, bisa pakai duit orang lain aja ya. Nah, sekarang dengan menggunakan media, jangkauannya bakal lebih luas. Oke? Leverage yang berikutnya, teman-teman. Nah, kalau ngomongin soal leverage yang berikutnya, itu sebenarnya tambahan ya. Di luar yang 4 utama, itu core-nya sebenarnya cuma 4. Tapi yang berikutnya itu adalah add-ons. Dan kalau lo bisa menggunakan ini, itu juga bisa mempersingkat waktu, tenaga, dan pikiran, dan juga duit, untuk kita mencapai tujuan yang lebih cepat. Which is ya kekayaan, keberlimpahan, dan kemakmuran yang lebih oke ya. So,
Nextnya apa? Kita punya yang namanya knowledge, pengetahuan ya. Jadi pengetahuan will crack your life. Jadi kalau dengan pengetahuan yang ada, itu lu bisa ini ya, melakukan segala sesuatu yang orang nggak kepikir dan lu bisa gitu. Contoh, pengetahuan di sini lu tahu nih bahwa Bitcoin bakal naik misalnya 2025 gitu. Nah, lu bisa all in di sana dan hasil akhirnya di bulan Februari duit lu yang tadinya cuma misalnya 10 juta tiba-tiba jadi 50 juta. Dibandingkan orang lain yang nggak punya pengetahuan, ya udah dia cuma mungkin nabung di bank. Dapat berapa sih 10 juta dalam waktu 2 bulan ke depan gitu? Berapa? Nggak tahu ya kita ya. Tapi kalau punya pengetahuan will hack your life and your money will become growth faster. Branding. Oke, berikutnya yang keenam ya, ini branding. Dengan branding, lu bisa jualan lebih gampang. Lu bakal dicari orang, lu bakal dielulukan orang tanpa lu harus melakukan effort jualan direct selling ya. So, seperti prinsipnya, if you tired selling, branding. Pernah denger nggak? Gue juga lupa sih siapa yang ngomong ya. Tapi ini adalah prinsip yang bener banget ya. Makanya gue bikin businessbranding.com ya. Tujuannya untuk sharing ya, gimana caranya kita bisa men-scale up bisnis kita tanpa kita harus jualan dan biarkan bisnisnya jualan sendiri ya. Jadi bisnis lu jualan sendiri, ngomong sendiri gitu. Itu tujuannya sih. Nah, tapi di businessbranding.com sendiri juga kita menyediakan jasa bikin plang nama toko, ya neon sign, neon box, huruf timbul, huruf akrilik. Jadi kalau lu pengen punya media nih, pengen nge-YouTube ya. Ini kebetulan gue belum pasang ya. Nanti gue akan pasang di sini nih ya, semacam logo gitu ya, businessbranding.com dan juga belajarpublicspeaking.id. Itu bisa membantu ya. Jadi kalau lu pengen kelihatan lebih trusting, lebih terpercaya, itu pakai logo-logo begitulah, neon sign ya. Tapi intinya kalau misalnya kita punya branding yang oke, lu tanpa harus ngapa-ngapain, orang nyari sendiri loh. Itu beneran, dan itu part dari leverage ya. Nah, bahas strategi branding nanti gue kayaknya nggak bahas di sini, because that's another topic ya yang bisa kita angkat ya. Tapi intinya kalau lu punya brand yang oke, lu bakal dicari orang. Leverage berikutnya adalah network. Oke, ya network. Iya beneran ya. Jadi kalau lu bukan siapa-siapa, lu nggak punya duit, nggak punya ide, nggak punya tenaga, tapi lu punya network yang bagus, circle yang bagus, dan lu bisa membantu mengkoneksikan mereka-mereka ini. Dan maybe lu juga nggak ada kerjaan, lu juga kalau punya network yang bagus, tinggal minta kerjaan sama orang-orang ini dan biasanya kita lebih gampang dapetin duit. Ya kebayang lah ya network ya. Lu punya network pejabat misalnya, mereka dapat punya proyek tapi si pejabatnya nggak bisa kerjain gitu, dan kebetulan lu punya keahlian kontraktor, tapi kalau nggak punya network kan juga bingung buat dapetin proyek gede. So, networking is really good to leverage your rich and wealth. Leverage berikutnya untuk kita bisa menciptakan kekayaan ya, tapi ini gue nggak rekomen ya karena susah. Namanya adalah intellectual property, oke? IP, intellectual property. Misal lo punya musik, lo punya buku ya, atau lagu ya, atau maybe lo punya software yang orang nge-subscribe dan ngelanggan terus-menerus atau mendengarkan terus-menerus, itu bisa menciptakan keberlimpahan. Makanya banyak musisi yang meskipun nggak ngapa-ngapain, kok duitnya bisa banyak ya, karena mereka sudah punya IP, dan kalau orang mendengarkan musik mereka bakal dapetin duit. Musiknya diputar di cafe ya, itu juga bakal dapetin duit. That's called IP ya. Jadi tanpa harus ngapa-ngapain, duitnya datang sendiri. Gimana untuk ngehack keberlimpahan lu ya dengan modal koloran tapi bisa ngasilin miliaran? Ya, konten, yes, konten seperti ini ya. Tapi jujur ini hasilnya kecil. Tapi ya kalau yang nontonnya banyak ya, yang iklan masuk, sponsor masuk, konten will become the one of the element atau mungkin satu sumber yang bisa lu pakai untuk meningkatkan keberlimpahan dan juga kekayaan. Oke? Konten ya. Konten is good dan silahkan dipakai. Selain konten itu part dari media yang tadi gue bilang barusan di poin nomor 4, konten juga part dari senjata untuk kita bisa menghasilkan uang tanpa harus ngapa-ngapain. Setuju ya? Bener ya? Oke? Nah, kalau setuju, kita langsung ke next. Kalau enggak, tidak, lo komen aja kenapa nggak setuju. Ya? Time zone. Bukan time zone tempat main game ya, bukan ya. Time zone di sini adalah location lo di mana dilahirkan, maybe lokasi di mana lo kerja. Oke, kalau lahirkan kita mungkin nggak bisa berdebat ya, karena itu something like privilege yang nggak bisa dirubah. Tapi kalau lo bekerja di mana, lo usaha di mana, atau mungkin lo mencari profesi di mana, ya, itu ngaruh banget. Kalau adanya perbedaan waktu dan juga perbedaan iklim, culture, budaya, itu bisa jadi leverage. Oke? Misal, lu jago digital marketing tapi lu kerja di Afrika gitu ya, yang nggak butuh-butuh amat digital marketing misalnya gitu. Atau mungkin lu jago digital marketing tapi kerjanya di Indo, di mana negara ini lagi butuh banget seorang digital marketer yang jago di advertising, marketing dan sebagainya. Dan kebetulan lu punya skill itu, skill lu dibutuhkan, ya sudah, lu mendapatkan leverage di sana karena lu dicari-cari di sini. Atau misalnya lu melakukan dropshipping ya, tapi di negara yang minim internet, even lu jago, tapi kalau culture-nya kagak mendukung, terus dunianya nggak
nggak support ya, atau mungkin internetnya lemot ya sudah dong, kita even jago dropshipping agak sulit ya, kecuali kita melakukan dropshippingnya ke luar negeri, mungkin masih masuk akal. Tapi kalau dalam negeri agak sulit kalau nggak didukung sama culture-nya itu sendiri. So time zone is the part of leverage. Kalau lu sekarang merasa usaha lu sepi ya, lu sudah mencoba ini itu, udah ngapa-ngapain, jangan-jangan lokasi lu yang salah. Which is lokasi di sini bukan lokasi usaha, tapi lokasi lu berada. Skill lu nggak cocok sama lokasi yang tempat di mana lu berpijak gitu. Oke? Masuk ke next leverage. Education leverage ya. Tahu nggak kenapa orang punya gelar panjang-panjang? Kenapa dia punya kuliah sampai S3? Ya, kurang lebih karena salah satu faktornya adalah meningkatkan pendapatan. Ya, oke? Mungkin kerjanya sama aja, tapi kalau dia punya gelar yang lebih banyak, lebih panjang, orang bakal apresiasi lebih banyak juga. Dia bakal lebih ngasih duit lebih tinggi gitu ya dibandingkan orang-orang yang ada di sekitarnya gitu. Mungkin kalau secara pengalaman, orang S1 sama S3, S1 karena lebih banyak praktek, lebih banyak di lapangan, mungkin dia akan lebih bagus ya secara mecahin kasusnya. Tapi ketika dia sama-sama pindah ke perusahaan baru nih, terus HRD-nya mungkin ya melihat gelar S1 sama S3, masa iya S3 gua gaji lebih kecil, dan S3 kan juga lebih banyak pengalaman ya karena edukasinya lebih banyak sana gitu ya. Oke, kalau efeknya lebih tinggi gitu ya. Akhirnya ya udah orang akan pilih yang edukasinya lebih tinggi ya. Memang. Tapi balik lagi di sini, ini ada menyangkut yang namanya hoki ya. Karena nggak semua orang itu juga memilih gelar. Kadang-kadang kayak tipikal gue ya. Ini gue nih. Kalau menerima karyawan atau merekrut tim, studi kasus atau kasus di lapangan, for me itu the first priority untuk dipilih. Kalau edukasi itu for me malah kadang-kadang gue nggak menerima orang-orang beredukasi tinggi karena terlalu idealis, terlalu teori banget. Masuk ke lapangan mereka cupu ya. Ya, apalagi menyangkut social skills. Contoh deh, ini ngomongin dagang ya. Ini oke dah, kita S1 lawan SMA. S1 jurusan marketing, datang ke lapangan jualan, dia akan kaku ngikutin program perusahaan ya. Terus dia juga akan kaku terhadap jualan, ya udah formal aja gitu. Tapi kalau orang-orang SMA ya, maybe SMP jualan, dia bisa merayu ya, terus dia bisa mengemis gitu ya, meminta belas kasihan. Yang mana kayaknya kalau orang-orang S1 tuh sulit untuk melakukan hal begitu ya. Jadi untuk men-touch market kita, customer, sometimes bukan urusan gelar ya, tapi butuh yang namanya social skills. Dan namanya orang SMA mungkin ya, mereka nggak punya pengetahuan untuk menggunakan bahasa-bahasa asing ya mereka akan menggunakan social skills yang mereka punya, dan itu membuat mereka maybe di market kayak gue ini lebih fleksibel ketimbang orang-orang S1 ya. Tapi balik lagi, education juga part dari leverage. Menurut lo gimana? Komen aja di bawah ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam leverage berikutnya. Franchise. Oke, franchise. Jadi ngomongnya soal franchise as a leverage, ini senjata ambigu banget. Oke, bisa jadi iya, bisa jadi enggak. Tapi untuk kita yang beli franchise, kita kan punya ekspektasi kan bisnisnya langsung jalan, langsung autopilot, langsung customer langsung datang tanpa kita harus repot-repot promosi. Tapi banyak juga kalau franchise itu kadang abal-abal ya, dimana ekspektasi kita tuh nggak sesuai dengan fakta di lapangan. Makanya kita harus make sure kalau mau beli franchise itu udah harus yang rame, udah harus proven, dan apakah juga ini matching nih sama lokasi kita ya. Misalnya nih franchise-nya posisi di Jakarta, belum tentu akan cocok sama di Bandung, itu poinnya ya. Jadi di Jakarta rame, belum tentu di Bandung rame. Ada bagusnya sih kita punya history dulu nih, franchise-nya buka juga di Bandung, di lokasi mana gitu kan, dengan kondisi mungkin di perumahan ya, yang areanya jarang ada penduduk misalnya gitu ya, itu kan ekstrim, tapi kok rame. Nah, itu bisa kita jadikan patokan kalau kita buka di lokasi kita maybe rame gitu. Oke, kan harapannya ini ya, jalan langsung rame. Tapi kalau kita belum melakukan survei-survei seperti ini dan termakan brosur, iklan, ya udah siap-siap aja kita beli franchise rugi. Ya, itu juga part dari leverage, tapi tetap kita perlu analisa. Belum tentu event itu emas depan mata, tapi bakal jadi emas yang sama di tempat kita. Ya, ingat lagi, balik lagi sebelumnya namanya time zone, ya, time zone. Oke, leverage berikutnya yang bisa lu pakai ada yang namanya partnership ya, partnership. Beda sama network itu kan seperti orang dalam ya, yang punya informasi yang kita nggak tahu, tapi dia tahu dan kita bisa dapetin itu karena kita sudah dekat sama dia gitu ya. Nah, yang berikutnya adalah partnership. Sometimes lu adalah orang marketing, tapi partner kita itu jago di operasional. Kita adalah orang sales yang jago ngobrol, jago negosiasi, tapi partner kita jago di keuangan, yang bisa
bisa maksimalin aset. Jadi dia tahu nih, kalau kita dapat duitnya kasih ke dia, dia harus gimana caranya puterin biar duitnya berkembang tanpa harus bekerja. Karena kan kalau selling ini kan ketika lu sakit, ya udah nggak kerja ya, nggak ada penjualan ibaratnya gitu. Tapi kalau keuangan, something like investment ya, terus maksimalin aset, itu jagonya di ranah keuangan. Nah, ketika kalian berpartner, itu juga part dari leverage karena kalian punya spesialis masing-masing. Dan ketika orang-orang berfokus di bidangnya masing-masing, maka percepatan bisa terjadi ketika partnership. Evenly ujung-ujungnya ya bagi duit ya, tapi kan karena omsetnya bisa gede berlipat ganda, maka duit yang dibagi juga lebih banyak, dan itu bisa membuat pendapatan lu akan juga lebih gede dibandingkan kalau lu pegang semua sendirian. Gimana? Setuju nggak? Betul ya? Last but not least ya, tampaknya gue akan membahas lagi di part yang lain, tapi so far based on my research ada leverage satu lagi. Gue nggak tahu ya apakah di belakangnya akan ada lagi ya, tapi so far yang gue temuin ini yang terakhir, ada yang namanya energi ya, energi leverage. Oke? Di sini ngomongin soal gimana caranya kita bisa melakukan pekerjaan lebih banyak ketimbang orang lain ya. Ini konteksnya mungkin sama-sama, misalnya lu nih, gue versus orang lain, sama-sama punya duit, sama-sama punya waktu ya, sama-sama punya software, sama-sama punya media, tapi gue punya energi yang lebih gede. Kenapa? Karena gue nggak obesitas, karena gue nggak penyakitan, karena gue rajin olahraga, karena gue tidurnya on time, gue punya usia yang lebih muda, maybe gitu ya. Atau mungkin gue punya suplemen yang lebih oke, yang membuat gue lebih berenergi ya ketimbang orang tersebut. Karena memang produktif itu dibutuhkan ya, energi itu dibutuhkan untuk kita bisa lebih banyak, lebih menghasilkan kalau kita compare sama orang-orang yang nggak punya energi ya. Kalau bayang nggak sih orangnya low energy, even pengetahuannya sama, tetap aja orang berenergi kan bakal lebih bagus ya. Makanya kita harus punya energi yang lebih banyak ya, karena itu part dari leverage untuk mempercepat tujuan kita mencapai namanya kekayaan ya. Leverage energi penting. Oke, itu adalah yang bisa gue sharing di video kali ini ya. Silakan dimanfaatkan dan nggak harus pilih semua ya. Maybe lu bisa pilih 3, 5 atau mungkin cuma 2 ya, nggak apa-apa, tapi minimal ini pengetahuan yang bisa lu angkat ya. Ingat, nggak usah pilih semua ya, maruk namanya atau seraka gitu. Ujung-ujungnya nanti malah bingung, gue harus yang mana. Malah lu akan mengalami namanya shining object syndrome, dimana kayaknya semuanya berkilau, semuanya pengen lu ambil, dan ujung-ujungnya nggak ada yang lu ambil sama sekali karena manusia punya keterbatasan. That's why kita butuh yang namanya fokus. Oke? Kalau lu suka tentang konten seputar digital marketing, business and branding ya, dan tentang how to build the rich ya, silakan subscribe channel businessbranding.com ya. Ini adalah evolusi ya dari copy trade, yang mana gue kayaknya nggak cocok lah bahas-bahas tentang trading ya. Gue lebih bahasnya tentang beginian aja. Dan monggo silakan di subscribe. Kita ketemu lagi di video berikutnya, dan semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Bye bye.